Materi selanjutnya itu bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram. Ada beberapa macam cara penyajian data, yaitu dengan menggunakan diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, kemudian yang diagram lambang. Baik, kita mulai untuk penyajian data dalam bentuk batang. Untuk menggambarkan perkembangan nilai-nilai suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu, diagram batang terbagi menjadi beberapa macam, yaitu diagram batang tunggal tegak, seperti ini bentuknya, dan diagram batang tunggal horizontal. Kemudian diagram batang berganda, diagram batang bersusun. Perlu diperhatikan untuk sumbu mendatar ini nanti untuk keterangan waktu. Sedangkan untuk sumbu tegak ini untuk keterangan nilai. Selanjutnya untuk diagram garis, yaitu untuk menyajikan perkembangan data yang berkesinambungan atau terus-menerus. Contohnya seperti suhu badan, populasi penduduk, curah hujan, dan sebagainya. Jika nilai data terlalu besar sehingga cukup jauh dari data yang lain atau cukup jauh dari sumbu horizontal, maka dapat dilakukan loncatan sumbu tegak. Untuk diagram garis, perlu diperhatikan terdiri dari dua sumbu juga, sumbu mendatar dan sumbu tegak. Untuk sumbu mendatar diisi waktu, sumbu tegak nilai. Sekarang kita memasuki untuk diagram yang ketiga, yaitu diagram lingkaran. Untuk menyajikan data yang menunjukkan perbandingan antara objek yang satu dengan yang lain serta terhadap keseluruhan. Untuk melukis diagram lingkaran perlu ditentukan prosentase dan sudut pusat sektor lingkaran. Contoh, dari 48 siswa di suatu kelas, di antara 6 orang yang menyukai tenis meja, 16 orang sepak bola, 8 orang bulu tangkis, dan selebihnya voli. Maka bagaimana cara melukiskan ke dalam diagram lingkaran? Isikan dulu jumlah dari yang menyukai tenis meja, sepak bola, bulu tangkis, voli. Kemudian persentasenya 6 jumlah tenis meja dibagi 48 kali 100%. Sedangkan sudut pusat di sini kita menggunakan 360. 6 dibagi 48 dikali 360. Nah, maka hasil-hasil ini nanti untuk persentase dan sudut pusat kita gambarkan ke dalam diagram lingkaran. Selanjutnya yang terakhir yaitu diagram lambang atau piktogram. Untuk mendapatkan gambar kasar suatu persoalan dan sebagai visual bagi orang awam dengan menggunakan lambang atau gambar. Nah, misalnya jumlah ikan, maka gambar yang kita buat nanti adalah berbentuk ikan, atau jumlah pohon, jumlah tanaman, jumlah bayi yang lahir. Nah, itu nanti gambar berupa gambar diagramnya. Ya, selanjutnya silakan para siswa sekalian untuk mengerjakan latihan soal yang sudah Ibu siapkan. Silakan dikerjakan dan dikirimkan di link yang telah disiapkan. Terima kasih.